Gitu sih Kak. Jadi aku tuh seneng ngasih tahu ini soalnya tuh kayaknya orang tua sekarang mungkin takut ya anaknya misalnya nilainya kok 6 terus misalnya gitu ya, bukan 5. Tapi senangnya aku dia cerita gitu ya sampai sebegitunya. Jadi kan kalau ya sebagai ibunya ya tadi aku bilang mungkin terlalu demokratis atau apalah mau dibilang apa, cuman anaknya nggak bisa gimana gitu. Ya udah akhirnya lulus SD juga dengan bukan nilai yang fantastis, enggak, rata-rata lah. Nah ketika di SMP mungkin baru menemukan jalurnya belajarnya sendiri, pola belajar dia ya. Iya, gitu. Jadi mulai tuh masuk ke ranking 10 besar, 5 besar gitu ya. Dan puncaknya adalah di SMA. Ketua OSIS, saya merinding. Ketua OSIS, kemudian ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Wow. Gitu. Kalau kata gurunya di SMA itu gurunya bilang ini Bilkis ini sekolahnya kalau orang lain sampai hari Jumat, ini sampai hari Minggu. Karena ngurusin sekolah itu gitu kan. Maksudnya emang anaknya anak event yang tadi aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah nggak ngaruh ke nilainya. Justru ya aku juga heran ini belajarnya gimana sih nih anak itu kok ranking 1 mulu gitu kan. Perasaan kalau dulu aku istilahnya pulang malam aja gitu kan pasti capek gitu ya. Ini kok gitu kan. Terus kemudian tapi memang kuliahnya juga belum rezeki dapat SPMB, SMPS. Undangan ya dulu sebutannya. Jalur undangan, cuman mungkin nilainya masih kalah sama SMA negeri lainnya gitu ya. Gitu. Ya belum rezeki aja gitu. Itu juga bikin dia down sendiri. Padahal aku tidak ada tuntutan gitu ya. Iya. Mau di mana aja juga gitu. Ya sudah. Abis itu masuk ke universitas biasa, maksudnya swasta. Dengan pilihan dia, dengan searchingan dia terakreditasi A+, apalah gitu-gitu ya. Ya pokoknya sesuai dia aja gitu ya. Kan yang kuliah nanti dia gitu kan. Sama BM juga gitu kan. Terus dan kagetnya akhirnya lulusnya cepat. Wow. Jadi seangkatan lagi sama teman-teman dia yang dulu ditinggalkan. Iya kan? Iya balik lagi gitu. Cum laude soalnya gitu. Jadi untuk bunda-bunda yang masih punya anak kecil, maksudnya kita dampingin aja dengan baik, terus jadi ada saatnya jadi teman, terus kayak gitu galak juga boleh gitu kan. Ya ada boundaries tertentu lah, ada batasan-batasannya. Cuman kapasitas anak itu nggak bisa disamain dan nggak bisa dipaksakan. Gitu. Jadi begitulah ceritanya. Mau maksain sempet ya namanya hidup kan ada up and down, kayak jualan juga ada bangkrutnya gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Jadi aku tuh seneng ngasih tahu ini soalnya tuh kayaknya orang tua sekarang mungkin takut ya anaknya misalnya nilainya kok 6 terus misalnya gitu ya, bukan 5 gitu kan, atau aduh susah banget ngafalinnya gitu-gitu. Kalau untuk suplemen mah, aduh anak saya pakai apa ya? Nggak ada suplemen kayak sekarang gitu ya kan. Aduh, jadi kayaknya alami aja. Cuman maksudnya mungkin ketakutan itu aja sih orang tua ya gitu. Ya karena mungkin kalau sekarang semakin mudah informasi yang didapat kali ya. Jadi ini idealnya, terus anakku kayaknya tidak sesuai dengan apa yang aku baca. Nah itu kan
langsung muncul kekhawatirannya biasanya kayak gitu ya. Nah itu mungkin boleh dikelola lagi ya rasa kekhawatirannya, kayak Mbak Vicky bilang coba yang alami aja gitu. Iya sekarang kan banyak banget yang suplemen bagus kan gitu. Itu juga nggak apa-apa sih dicoba gitu kan. Itu cocok kalau ada sih dulu saya beli. Gitu terus nggak ada sih ya dulu ya. Baru-baru ini gitu. aja. Maksudnya istilahnya kayak zamannya dulu anak, berarti itu berapa 15 tahun yang 10 tahun yang lalu kali ya tuh yang aku bilang yang kecil ya itu yang lama 15 bulan tuh baru ngomong gitu kan. Baru ngomong baru jalan. Iya, padahal kalau dibilang dari segi gizi banyakan dia makannya kan. Lebih terpantau gitu ya. Si kakaknya dulu demennya cuman apa coba Kak? Nasi sama keju parut. Ya Allah lucu banget. Sampai sekarang? Enggak sih, cuman maksudnya yang masuk tuh itu nasi panas, keju diparut, dibulet-buletin, kalau bisa dilempar. Iya, kayak makan ciki gitu kan gitu. Cuman enggak gitu, maksudnya istilahnya kasarnya tuh begitu modelannya. Iya, sampai segitunya tuh pun bisa gitu ya. Maksudnya sampai di ayo banget ya. Gitu. Jadi ya lucu sih, maksudnya apa namanya, kalau misalnya sekarang juga di Wajah Bunda gitu ya, banyak yang cerita kalau aduh anakku tuh begini, aduh anakku tuh begitu gitu. Kayak gitu-gitu sih. Seperti itu sih kalau misalnya apa namanya, kalau aku boleh sharing gitu ya. Gitu Kak. Menarik banget. Iya. Nah, ternyata kilas balik dari alasan Mbak Vicky ini akhirnya membuat komunitas Wajah Bunda Indonesia kan udah tadi panjang lebar jelasin tuh ya. Nah, kayaknya program terdekat atau maksudnya yang menjadi rutinitas sejak kapan sih Mbak Wajah Bunda, mungkin bisa diceritain sedikit. Oke, kalau Wajah Bunda itu sudah 1 dekade. Wow. Ya Kak, udah 10 tahun. Yang 2010 itu 2012. Oh iya ya 2022. Iya. Tentang sekonsisten itu. Amin. Ya insyaallah bisa terus bermanfaat bagi semuanya. Amin. Gitu, karena pengennya sih ya Wajah Bunda itu menjadi wadah untuk para perempuan Indonesia sih sebenarnya. Awalnya itu memang untuk apa ya, networking lah. Networking itu kan bisa macem-macem banget gitu kan. Banyak networking yang mungkin bisa dimonetize gitu. Istilahnya kita juga bisa mandiri tanpa dari suami gitu kan. Awalnya sih sebegitu. Maksudnya lebih ke kalau misalnya networking itu kan Kak Agni punya apa gitu kan. Aku bisa menjahit gitu kan. Jadi ketika aku butuh itu, jadi aku bisa hubungin Bunda Agni gitu. Misalnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau saya sendiri dan bunda-bunda yang ada di grup itu mencari sesuatu tuh, jadi bukan ke Google dulu sekarang, ke grup dulu gitu. Istilahnya ada rekomendasi apa kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau ada dulu zamannya anakku yang belum bisa ngomong itu udah ada Wajah Bunda gitu ya, aku pasti ngomong ya. Ini dikasih ngomong ini gimana sih stimulasinya gitu ya. Iya, ada yang pakai batu akik gitu kan gitu. Ada ya zaman dulu ya? Kan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau misalnya udah ketemu Kak Agni kan dari dulu ya langsung generous aja kan gitu. Bisa. Iya gitu. Oke. Tapi aku penasaran nih ya Mbak Vicky, maksudnya kalau sekarang tuh memang sebenarnya mudah banget gitu ya untuk mengakses komunitas-komunitas parenting. Karena banyak ya media sosialnya Bunda bisa pilih mulai dari TikTok gitu ya, kemudian Instagram, YouTube, kemudian gampang banget tulis di Google gitu kan ya. Nah kalau dulu ceritanya gimana? Karena kan 2012 itu setahu aku baru apa ya, boomingnya tuh Friendster, Kaskus, bener gak sih? Nah itu mulainya dari mana gitu? Apakah memang komunitas secara offline baru kemudian beralih ke online gitu, seperti apa? Oke, kalau dulu tuh kayaknya Kaskus sama Friendster itu 2010, 2012 sudah ada Facebook. Oh iya, awal Facebook ya? Iya, awal mulai dari situ.
dibilang awal sih dari Twitter ya. Oh, Twitter. Jadi zamannya happeningnya Twitter itu kita juga happening gitu kan. Kemudian Facebook gitu. Iya paling itu aja. Dan sekarang kayaknya udah masuk ke Instagram ya. Instagram sama ya kalau misalnya memang kita tuh kan belum ada yang profesional spesialis di sini. Jadi memang masih di-handle sama aku sendiri, terus ada beberapa tim Pengurus gitu. Pengurus yang juga emang bunda-bunda ngurusin anak dan suaminya juga Sama gitu. gitu ya. Iya, jadi kan kita nggak bisa maksa ya. Jadi istilahnya kayak apa ya? Paling guyupnya itu di WAG aja, WhatsApp grup. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya untuk event itu apa namanya? Mungkin ketemuannya itu biasanya diakomodir sama brand gitu. Jadi istilahnya kalau kopdaran gitu. Kalau kita annual itu halal bihalal sama ulang tahun setahun sekali paling itu. Nah, kalau untuk terdekatnya mungkin ada bunda-bunda yang Nasrani mau bikin Natalan di bulan Januari atau Februari. Jadi kayak memperingati aja, kayak kopdarannya aja gitu. Karena wajah bunda Indonesia itu namanya Indonesia, Kak. Jadi bukan beragam gitu ya. Iya, bukan hanya muslimah aja gitu ya. Jadi yang handle juga kita juga macem-macem. Cuman kan karena di Indonesia kan memang mayoritasnya ya kalau nggak Nasrani, Muslim gitu ya, gitu. Islam. Jadi nanti kayaknya sih di Januari akan ada perhelatan itu gitu. Seperti itu sih kalau misalnya acara terdekat itu. Oke. Nah, ini akhirnya sekarang itu intensnya di WhatsApp group gitu ya. Itu kayaknya WhatsApp group tuh nggak bisa menampung 2.000 nggak sih? Kalau aku denger nih kayaknya. Sekarang wajah bunda Indonesia nih udah ada anggotanya sekitar 2.000. Ini bener apa enggak? Iya. Lebih ke 3.000-an kayaknya ya, karena 3.000. itu di WhatsApp grup aja gitu. Karena kalau yang setahu aku banyak sekali yang sudah follow Instagram wajah bunda tapi belum gitu ikutan. Ya. Jadi ternyata ada wadahnya gitu. Jadi baru pada ternyata ada ya, boleh nggak gabung kayak gitu. Iya, masih tanya-tanya gitu ya. Jadi apa namanya? Ada beberapa yang seperti itu followersnya. Jadi kalau misalnya kita tarik, kalau bahasa bukan marketing ya, bahasa persuasi. Bahasa ininya tuh akuisisinya memang dari Instagram banyaknya gitu. Jadi untuk join wajah bunda juga nggak ada apa-apa yang dibayar gitu. Nggak ada persyaratan. Ya persyaratannya yang tadi aku bilang, kita kan hanya akuisisinya melalui media sosial, Kak. Jadi ketika mereka sudah follow gitu, jadi silakan masuk. Seperti itu. Nah, untuk Jabodetabek itu sendiri, Jakarta kan ada 5 ya. Jakarta Utara, Pusat, Barat, Timur, Selatan. Selatan ada 2 grup, Timur ada 2 grup, Barat, Pusat, Utara masih 1 grup. Karena zaman dulu kan baru setahun ini ya 1 grup bisa 500 ya. Jadi zaman dulu itu masih 200. Ya, 250 aku inget ya. Iya, jadi ya udah nggak bisa banyak gitu kan, nggak bisa banyak untuk anggota. Jadi mengkoordinir. Bukan masalah koordinir, jadi emang nggak bisa masuk sampai lebih dari 200. Jadi kita ekspansi wilayah gitu. Kita bilangnya ekspansi, bukan pecah ya, ekspansi. Misalnya Jakarta Selatan itu dari wilayah selatan misal Tebet sampai mana gitu. Aku lupa soalnya. Saking banyaknya. Berarti sekarang udah ada berapa batch ya masuknya, atau berapa kelompok ekspansinya? Iya itu, jadi Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Di Jakarta itu ya? Di Jakarta aja ada Jakarta Timur, Jakarta. Jadi 22. Berarti ada 10 ya? Barat sama Pusat Utara masih 1, 3, 7. Terus Depok Bogor 9, kemudian Bekasi lagi gabung jadi 1. Tadinya ada 2 grup, ini mau dijadiin 1 Bekasi.
Wow. Tangerang ada 12, terus 12 Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi. 17 ya. Ada 17. 17 grup. Jadi gimana Mbak Vicky ini mengkoordinir semua? Apakah memang ada setiap dari kelompok ada perwakilan, kemudian nanti menjadi pengurus yang akan menjadi kaki tangannya Mbak Vicky, atau kayak gimana nih sistemnya? Iya, paling kita nyebutnya lurah. Oh, Bu Lurah. Iya, Bunda Lurah ya, Oh, Bunda yang jadi Lurah. kepala koordinator intinya itu namanya lurah. Jadi yang lucunya dulu ketika bulan apa ya, zamannya banjir ya? 2011 enggak. 19 kayaknya 19. ada deh pokoknya kita ngasih bantuan atas donasi juga dari bunda-bunda, kita salurkan gitu istilahnya nih. Ada dari bunda-bunda, kita dari lurah, dikiranya tuh lurah yang beneran lurah gitu kan. Sampai orangnya, sampai tetangga tuh kayak yang, wih disamperin sama lurah loh gitu. Padahal lurah wajah bunda. Ya ampun. Lucu ya Lucu gitu. banget. Tidak ada juga atasnya camat atau sampai gubernur, nggak ada. Kita cuma seru-seruan manggil Iya, lurah panggilan aja. ya, panggilan spesial di Wajah Bunda Indonesia tuh ternyata Bunda Lurah. Koordinatornya Koordinator gitu. di setiap kelompok ekspansi tadi gitu ya. Oke, kita di programnya itu. Nah, sebenarnya harapan untuk Wajah Bunda Indonesia gitu ya, yang ketika mungkin Bunda bergabung gitu ya. Apa sih yang membedakan dari komunitas parenting yang lain gitu, atau komunitas bunda-bunda lainnya? Oke, kalau untuk komunitas parenting bunda-bunda lain kayaknya sama ya. Maksudnya semua juga bagus ya. Tidak ada jeleknya juga gitu. Karena kan kita semuanya juga ujungnya tuh ya networking juga. Gimana caranya mengekspansi atau meningkatkan kemampuan diri kita juga. Kan istilahnya kalau ketemu orang kan komunikasinya juga harus gimana gitu, iya, misalnya bener. gitu ya. Sama ujung-ujungnya mungkin UUD ya, ujung-ujungnya sekarang UUC ding, ujung-ujung cuan. Ujung-ujung cuan. Maksudnya mungkin berharap ya komunitas ini bermanfaat selain Iya secara gitu. tidak kasat mata, maksudnya pengetahuan gitu, dan juga yang secara kasat mata itu tadi yang inisial C. Gitu. Tapi bukan komersil yang kayak gimana gitu, enggak. Cuman memang pengennya tuh saya sendiri gitu ya, pengennya tuh kita apa ya, kalau berdaya tuh kayak Kementerian Money gitu kan. Kita udah udah disebutin bahwa ya kita pengen bunda-bunda itu juga mandiri secara mungkin bahasanya secara finansial Iya. gitu. Maksudnya tidak bergantung dengan ayah. Gitu. Ya. Jadi bisa membantu juga gitu kan. Bisa istilahnya nggak ngerepotin lah gitu. Kayak gitu sih lebih. Karena mungkin dulu waktu tahun sekitaran gitu ya, itu masih banyak yang, bener gak sih nih ya Mbak ya, dulu tuh masih banyak perempuan yang sering dianggap ya di luar dari kebiasaan gitu, bahwa dia aktif di luar gitu ya, harus jadi ibu rumah tangga. Apa memang seperti apa nih kondisinya? Karena kan saya ya belum tahu banget gitu ya waktu tahun itu. Apa ya, kalau tahun itu kayaknya sih sebenarnya nggak tahun sekarang, nggak tahun dulu gitu kan. Stigma perempuan harus di rumah tuh pasti ada gitu. Tapi memang kalau kita ngomongin soal keagama Maya gitu ya, tapi kan realistisnya ya mau gimana gitu kan, untuk itu sih kayaknya balik lagi ke gimana persetujuan hasil diskusi antara ibu dan ayahnya itu sendiri atau keluarga gitu ya. Mungkin ada yang mengharuskan perempuan itu sesuai dengan hasanah Islam gitu ya, atau gimana, kan itu balik lagi. Cuman yang kita nggak tahu sampai
kapan pasangan bisa bisa mencukupi gitu. Pengennya sih kita bisa ya itu mandiri. Saling bantu sih ya. Iya sih sebenarnya kayak kalau soal finansial kan kayaknya nggak ada habisnya ya. Benar-benar. Karena kita kan bukan Sultan Andara semua gitu kan. Sebut lagi. Enggak, cuma nyebut itunya aja ya kan gitu. Jadi yang penting halal, ridho suami dan ridho orang tua, sama mungkin ridho anaknya. Jadi itu balik lagi ke keluarga masing-masing sih ya, itu kayaknya. Tapi kalau emang stigma seperti itu agak sulit Kak, ya kan? Kayaknya masih aja melekat Tetap gitu ada ya. maksudnya. Tetap ada, apalagi kalau dikaitkan dengan agama gitu kan. Cuman ya itu tadi balik lagi lah dengan kalau memang ya kita perlu suami meridokan, orang tua juga ya sudah gitu. Seperti itu. Oke. Inspirasi banget ya, apalagi kayak udah 1 dekade gitu. Ada ini enggak Mbak, momen lucu mungkin di antara 10 gitu ya, 10 momen ya kan 10 tahun itu, ada lucunya atau ada sedihnya, itu gimana sih? Sedihnya. Karena aku merinding nih denger komunitas udah berapa? Udah 10 tahun. Oh my god. Iya, kalau untuk lucunya lucunya kayaknya setiap tahun lucu ya. Karena yang lucunya itu ya kalau yang sedihnya mungkin ada beberapa orang yang memang sudah lama memutuskan untuk tidak jadi pengurus, karena kan istilahnya di komunitas itu kan ngurusinnya banyak perempuan yang sama kepalanya ya kan. Terus ngurusin di rumah aja udah ribet gitu, ini ngurusin orang lagi gitu kan, jadi pusing gitu. Jadi dia mungkin memilih mundur. Itu mungkin yang sedihnya sih itu aja. Cuman yang tadi Kak Agni bilang sudah berapa pengurusnya, kalau di grup pengurus itu ada 40 seluruh Indonesia. 45 sama 40 ya lupa. Iya, jadi satu grup itu diurus oleh 2-3 orang. Gitu. Iya, Jadi ada lurah sama admin. Istilahnya ngebantuin lah gitu. Nah, memang sekarang masih untuk lurah itu memang penunjukan langsung. Adminnya juga gitu. Jadi ketika ada di grup itu kan di grup itu kan ada yang kelihatan aktif gitu ya, seneng gitu ya. Iya, jadi kita daulat seperti itu sih. Masih objektif kayak gitu. Soalnya kan yang emang mencari yang mau involve, yang terjun langsung kan emang seperti itu gitu. Dan kebanyakan yang memang jadi pengurus dia aktif juga di lingkungannya. Ya PKK-nya, ya posyandunya gitu-gitu. Jadi seru lah. Jadi bisa juga ngasih insight ke kitanya harus gimana sih gitu kan. Kalau di lingkungan masyarakat gitu ya. Dia juga punya banyak ide untuk bikin ini yuk di wilayahnya masing-masing gitu. Karena memang otonomi daerah sudah aku berikan ke mereka gitu. Jadi istilahnya mau diapain itu grup gitu ya silakan gitu. Tinggal misalnya kayak Jakarta Pusat nih mau ngadain meet up gitu kan, mau ngadain kopdar. Bunfi paling aku yang kayak empasi 1 bulan itu nggak ada gitu kan kasarnya. Karena dia udah tahu harus 6 bulan minimal. Iya 4 bulan lah minimal kayak gitu.